atau mengulik bagaimana kehidupan anak rantau di kota Yogyakarta dengan bersama kedua teman saya. Yuk kenalan dulu guys. Dari sebelah sini dulu deh. Halo semuanya, aku Nadia. Aku berasal dari daerah Pulau Bangka. Dan sebelah sana. Hai, aku Kesha. Aku berasal dari daerah masih tetangganya dengan Yogyakarta, yaitu Jawa Tengah. Masih tetangga guys. Nah, masih satu pulau. Satu pulau juga masih sebenarnya lebih dekat ya, kayak mepet gitu. Ya udahlah ya, kita lihat deh gimana kehidupan mereka. Nah, ini pakai bahasa apa dulu nih? Bahasa santai aja berarti? Iya, santai aja. Santai aja ya. Kan sama-sama anak muda nih ya. Iya, benar. Aku mau nanya nih sama kalian berdua nih. Sebenarnya kalian tuh kesibukannya apa sih sekarang ini? Kita tuh kuliah, kesibukan Ya. sekarang kuliah ya kayak ya. Iya, jurusannya sama, kesehatan, kita ambil kesehatan. Terus kebetulan juga kita itu satu kelompok di kelas gitu. Oh, satu kelompok tuh kalian ada berapa orang sih? Ada 13 anak ya, Tidak 13 lah. Dari daerah yang sama? berbeda-beda. Ya. Ada yang dari kebanyakan kayaknya luar Jawa sih ya. Nah, contohnya kalian berdua ya. Saya kan memang walaupun apa ya beda, bukan dari Jogja tapi masih tetangganya. Tapi kan ada yang lebih jauh dari saya gitu. Ya, oke. Kamu kan dari jauh nih ya, Nat? Iya. Dari Pulau Bangka. Bangka kan, luar Jawa nih. Kamu kok bisa kepikiran di Jogja tuh kuliahnya? Gimana? Aku juga sebenarnya bingung kenapa bisa milih Jogja. Karena nggak tahu ya. Apa udah jodohnya kali ya di Jogja ya? Iya. Bisa kayak Emang boleh sejodoh itu? aku juga pertama kepikiran nggak tahu ya kenapa tiba-tiba mau kuliah di mana Jogja. Di otakku, di pikiranku cuman kayak Jogja, harus Jogja. Apa dia karena istimewa? Ya itu Kita pertanyakan tuh Istimewa. Istimewa Sih sebenarnya istimewanya Jogja itu. Istimewa tuh istimewa. gimana sih di pikiran Nadia, seorang Nadia ini istimewanya tuh gimana sih di Jogja tuh? Aduh, Bisa diungkapin nggak nih? Apa belum dapat aja gitu, belum ada waktu istimewanya? Iya, belum apa ya, nemu sesuatu Iya. yang istimewa buat Nadia gitu kan. karena kan mungkin masih baru ya, baru iya, sekitar benar. setahunan, jadi kayak belum banyak mengenal Jogja. Jadi kayak apa ya, maksudnya belum tahu yang paling istimewanya, Iya. yang buat istimewa itu apa gitu kan kan. masih baru 1 tahunan lah, baru Iya sih, awal-awal kayak dihitung-hitung masih kalau dalam apa hubungan tuh kayak masih pendekatan gitu nggak sih. Masih PDKT ya? Bener-bener. Oke, untuk aku nanya buat Keisha lagi nih. Kalau Keisha sendiri gimana tadi? Sebenarnya tuh aku awalnya tuh emang ada sih mau ke Jogja ya awalnya. Terus di situ kepikiran kayak ntar dulu deh di Jogjanya, kayak mau nyoba ke daerah yang lain dulu kan. Tapi ternyata emang di daerah lain juga nggak dapet apa buat kuliah di sana. Jadi juga akhirnya ya di Jogja ternyata juga diterima. Ya udah jadi Jogja aja deh, nggak apa-apa. Yaudah, kita mulai dari siapa dulu nih? Kayaknya lebih enak dari yang paling jauh dulu nggak Iya. sih? diriku di luar Pulau Jawa ya. Yaudah, dari Pulau Bangka kan? ya apa Nadia, mau nanya nih Nat, kamu sebelumnya kesini, kamu tuh di pikiran kamu Jogja tuh seperti apa sih? di pikiranku ya, Jogja tuh yang ku tahu daerah istimewa, namanya aja itu udah Istimewa ya, istimewa ada Yogyakarta. kata istimewa. Iya. Dan kata-katanya itu daerah pelajar ya bagi anak-anak Iya, kota-kota ya, pelajar. kota pelajar lah, itu ya yang ku tahu cuman dari Jogja. Ya. Apakah ada nanti orang yang istimewa di sini? Itu kita cari nanti, itu kita cari nanti ya. Boleh sih, boleh ya. Boleh ya. Kan masih lama di sini kan. Selama masih panjang jalannya. Nadia di sini udah berapa tahun? Baru sih sekitar kurang lebih 1 tahunan. Kayak kita 1 tahun kurang ya. 1 tahunan, karena masih ibaratnya maba juga lah ya di sini, jadi masih belum banyak mengenal Jogja lah, ibaratnya baru. Masih menyesuaikan diri ya. Ya, masih menyesuaikan. Jadi aku mau nanya nih, first impression First impression. first impression kamu di Jogja Jogja. itu apa? Jogja itu aku akui orangnya tuh
ramah-ramah. Emang iya ya? Emang iya. Jadi selama kalian 1 tahun ya di sini kan? Iya. Udah baru 1 tahun kan? Iya. Ada nggak berapa kali pulang gitu loh? Kayak setahun tuh berapa kali pulang sih? Kalau aku ya tergantung libur, kayak ini kan udah hampir-hampir mendekati libur semester Iya. ya. Liburnya juga lumayan lama, sekitar 2 bulanan. Jadi kalau memungkinkan waktu untuk balik ya balik, kayak kumpul sama keluarga juga kan, mumpung memanfaatkan waktu libur yang lumayan lama lah, 2 bulan kan gitu. Kalau untuk Keisha? Kalau aku sendiri sih waktu awal-awal gitu ya semester 1 itu aku termasuknya orang yang sering pulang. Karena kan jaraknya juga Iya, dekat kan ya. Tetangga nih ya. Nah, masih tetangga gitu kan. Jadi sering pulang tiap kayak misalkan weekend gitu kan kita libur gitu kan. 2 harian lumayan lah ya buat pulang. Tapi habis itu mulai masuk semester 2 ini termasuknya itu jarang pulang. Karena apa? Kita banyak kegiatan di kampus gitu kan. Belum nanti ada kuliah di kampus sampai sore gitu kan, belum nanti kita ngerjain tugas-tugas gitu kan, jadi kayak lebih milih di kos aja gitu. Iya, benar-benar. Kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian Idul Fitri kemarin pulang nggak? Kalau aku ya, kalau memungkinkan untuk balik ya aku balik, karena kan Idul Fitri itu kan gimana ya, hari yang istimewa nggak sih Idul Fitri itu? Iya kayak sih, kayak Hari penting ya buat apa ya, keluarga. momen ya buat kumpul-kumpul keluarga gitu kan, kayak yang dari jauh juga mesti kan kayak menyempatkan diri untuk kumpul sama yang lainnya. Nah, kalian berdua di sini kan udah lumayan lama ya, belum juga lama-lama banget Ya, sih. gitu ya lumayan. Iya. Tapi kan kalian ini kan dari rantau ya, apalagi si Nadia nih ya. Jadi kalian tuh pernah nggak sih ngalamin homesick? Ya pernah lah ya. Gimana sih? Tapi ini kayaknya lebih merujuk ke Nadia ya. Oh iya. Lebih ke Nadia. Kalau homesick ya pernah lah ya, sebagai anak Iya. rantau yang jauh dari orang tua, yang apalagi aku tuh nggak pernah jauh dari orang tua. Soalnya dari kecil lah ibaratnya sampai SMA itu tinggal sama orang tua, yang tiba-tiba kuliah Harus pisah ya gitu ya. harus pisah Harus ya. jauh, apalagi jauh lagi ya. Ya. Tapi itu juga kemauan diriku sendiri sih, untuk kayak harus bisa nih ngerantau, harus bisa Kayak menantang diri Ya. gitu ya, kayak harus bisa gitu kan. harus ya ada menantang lah ibaratnya ya, supaya dari pengalaman baru, Iya sih. Suasana baru. ya suasana baru. Jadi ya mau nggak mau sih, ada lah namanya juga ya anak jauh dari orang tua kan ya, mau gimana lagi, ya inilah Inilah ya kehidupan guys. Iya benar. kehidupan. Harus dijalani aja ya. Harus penuh dengan adrenalin nggak sih? Harus melewati walaupun tuh berliuk-liuk gitu ya, kita harus melewati semuanya. Apalagi si Nadia nih jauh menyeberang pulau nih. Antara Sumatera ke Jawa ya juga ditarik ya lumayan jauh lah ya. Lumayan lah. Sedih nih ya, pasti ada ya rasa sedih. Gimana sih kalau yang waktu lebaran tuh sedih nggak? Sedih jujur, karena kan liburnya juga nggak begitu lama ya, nggak kayak Iya, libur benar. semester. Jadi cukup sedih lah ya, apalagi aku punya adik tuh baru kecil gitu loh, jadi kayak ditinggalin, adalah rasa sedihnya. Tapi kan untuk besok lumayan ya, memang Ya, lah ya. iya. 2 bulan Dua nih. bulan lah. Bulan Kok kemarin kan cuma berapa ya? berapa minggu? 2 minggu Oh, lah ya, iya. kurang lebih 2 minggu ya. Ini besok 2 bulan. Kan kalian lipatnya dari Jadi kemarin. kan ininya bulan puasa kemarin nggak pulang? Tergantung. Enggak, bulan kemarin kalian nggak pulang? Enggak, Oh aku iya. enggak. Wah, berarti kalian tuh dari mandiri banget gitu loh. Ya dong. Buka puasa, sahur sendiri. Benar, nanti mungkin Wih. kita nanti kalau misalkan balik dari kuliah itu kan sore mesti ya. Kan. Nanti mesti kalau misalkan jalan ke arah kos gitu kan, kanan kiri ada takjil sekalian beli gitu. Nah, ini nih anak rantau nih ya, kalau misalnya bisa mandiri, pada pinter masak, ya kan? Pasti nggak mungkin nggak pinter masak. Ya sih. Iya sih kan? Yang biasanya itu kalau bulan puasa udah ada yang nyiapin loh. Iya biasanya ya. Udah ada yang nyiapin. Bangun tinggal makan. Makan Nggak loh. usah pikir kayak makan apa ya, Ya. apa gitu kan. Buka sama apa, makan sama apa. Bisa dia langsung di atas meja udah Iya. siap semuanya. Bangun tinggal dibangunin kan, bangun ini makan. Ya sekarang mikir makan apa? Bangun Kan? Buka sama apa, terus sendiri ya. Iya.
tapi itu sih plusnya anak rantau ya. Betul. Nah, kalian kan udah latih di sini. Kan Jogja itu dikenal dengan ini kan budaya-budayanya, tempat wisata-wisatanya. Kita lalui aja dulu tuh yang sedih-sedih homesicknya lah ya. Benar sih, kok bahas itu kayaknya nggak selesai-selesai ya. Iya. Kadang masih apa ya, masih ada lah. Ya, pengeluhan-pengeluhannya itu pasti banyak ya. Jadi kita ke tempat-tempat wisata di Jogja, budaya-budayanya. Kalian dari Nadia dulu deh. Kamu udah pernah kemana aja di Jogja nih selama di Jogja? Jogja pasti yang itu identik dengan wisata Malioboro nggak sih? Iya. Seharusnya nggak Nggak tahu Abdul nggak sih Malioboro. kalau belum pernah ke Iya. Kalau nggak ke Malioboro. Malioboro berarti belum Jogja Pak. Iya, benar. Lagi nanti fotonya di 0 km. Iya. Aku boleh 0 kilometer ya? Iya boleh dong. Boleh. Iya. Iya, benar. Sejauh ini ya Malioboro lah, cuci-cuci mata, ngeliat-ngeliat apa delman. Aduh turis ya. Iya banyak ya. Berapa lah ya. Cuci mata kayak Nadia di kalau bisa ke Malioboro ya. Benar. Lumayan lah ya menghilangkan Penat-penat dari tugas nih ya. tugas Iya. anak kuliahan ya pasti larinya ke Malioboro lah yang deket-deket dulu. Itu ke Malioboro mau cuma jalan-jalan aja atau sambil lihat kanan kiri, kayaknya cocok tuh beli atau gimana ini? Jalan-jalan aja sih kayak ya menghilangkan, kadang duduk di pinggir-pinggir Oh refreshing gitu ya. refreshing Emang boleh refreshingnya itu refreshing dari segala-galanya. Dengan cara yang sederhana aja nggak sih jalan-jalan? Dari segala aja. kadang sering ke berapa kali ya aku ke Malioboro tuh lihat pertunjukan apa ya pertunjukan Seni gitu. Nah, itu Wah. ada kalau nggak salah udah lumping kayaknya di Malioboro gitu ya. Itu biasanya kamu kok nonton misalkan dia ke Malioboro gitu, itu tuh pertunjukannya tuh apa? Maksudnya sore hari kah atau malam hari gitu? Malam kalau aku sering ke Malioboro tuh malam-malam sore-sore mendekati malam. Oh, Keisha sendiri gimana? Kalau aku Wisatanya? sebenarnya tuh karena dekat dengan Jogja ya, jadi dari dulu juga udah sering banget ke Jogja. Kalau misalkan mau wisata mesti kayak tujuannya sih ke Jogja gitu guys. Jadi lebih tahu lah, maksudnya kayak udah banyak tempat-tempat wisata yang dikunjungin gitu. Boleh lah ya ajak si Keisha ini jadi Boleh jadi tour guide gitu ya? ya kan? Boleh. Kapan-kapan kita main bareng gitu ya. Iya, main bareng. Kalau nggak banyak tugas. Iya sih. Kalau Kadang terhalang sama itu ya. Tuh Tugas. tugas. Oke. Terus kalau misalnya ada nggak sih pengalaman kalian pas jalan-jalan di ini tempat wisata, pengalaman menarik? Pengalaman paling kalau aku pengalaman baiknya itu tadi jalan-jalan Malioboro terus ada pertunjukan seni soalnya kalau di daerahku jarang-jarang ada pertunjukan seni. Oh iya, nah. Kalau di sini kan ada pertunjukan seni-seni yang berbagai macam lah ibaratnya kan. Iya sih benar. Soalnya kalau daerah Jogja itu dia tuh masih kental sama budayanya ya. Jadi tuh dia tuh kayak berusaha untuk melestarikan budaya juga. Makanya itu sih yang aku suka juga ya karena dia masih kental sama budayanya lah di Jogja ini. Kalau kalian kan nih kalian berdua nih kan, kalau misalnya Nadia nih dan dari luar pulau ya, pasti menyesuaikan tentang budayanya kan. Iya. Dari daerahnya kan ada budaya tersendiri kan. Iya. Ya itu kok ada nggak sih perbedaan di Jogja? Kalau aku ya ada salah satu budaya namanya ruah. Ruah itu tradisi sebelum menyambut bulan Ramadan. Jadi itu kayak tradisinya ya kayak nganggung kalau nggak salah ya kita kayak namu-namu ke rumah orang gitu. Pokoknya tradisi sebelum menyambut bulan Ramadan lah namanya. Kurang lebih gitu ya. Ya sama sih kayak aku kan Sulawesi juga, di sana tuh ada namanya Arwa. Nah sama tuh kayak kamu. Hampir sama. Iya. Walaupun dengan apa ya penyebutannya sih yang berbeda, ya. tapi bedanya tuh cuma apa ya namanya? Hampir sama prosesnya. Iya, kan? prosesnya sama. Terus bedanya cuma di nama doang dikit. Iya. Kan dia Arwa nih, aku Arwah. Nah, Ada tambahannya ah, dikit. ya. Kalau Kisah sendiri gimana? Sebenarnya kalau dilihat antara budaya antara Jogja sama Jawa Tengah itu tuh hampir sama ya. Mungkin cuma ya sama kayak tadi itu dia sama tentang kegiatannya, hanya beda di namanya aja gitu loh guys. Terlepas dari budaya nih, tempat wisata,
kita ketemu ini kuliner aja deh. Kan? Ini nggak lapar makanan. kuliner nih. kayaknya dikit-dikit GoFood gitu GoFood, kan. ya. Apa sih ya? Yang Kalian dibeli itu apa? kan Jogja tuh kulinernya ada yang khas kan, tiap daerah tuh ada yang khas ya, kayak ada. Pulau Bangka itu ada khasnya. Nah, kalian ada nggak sih salah satu menu favorit atau udah pernah cobain salah satu menu ini kulinernya Jogja gitu? Kalau aku sih termasuknya udah sering lah ya, Ya, biasa ya. lah. Masih kita kan, kan sering kesini juga. Terus ya, pertama tentu saja yang ikonik gudeg lah ya. Itu mesti udah cocok sih. Ya. Kamu yang favoritnya apa kalau di antara ini? Dan kayak itu yang paling ikonik dengan Jogja gudeg itu Ya. udah paling enak sih, apalagi kalau udah komplit semuanya ya. Nggak cuma gudegnya aja, nanti ada kreceknya gitu ya guys. Terus ada telurnya, ada apa ayam-ayamnya gitu, enak banget sih. Nah, kalau dari luar Pulau Jawa sendiri nih, Pulau Bangka, pasti kan ini ya belum Terbiasa. dengan kuliner-kuliner. Mungkin ada ciri yang khas beda-beda gitu kan. Ya, Gimana? kalau di tempat kami itu ya ada salah satu makanan ciri khasnya lah ya. Iya. Namanya itu lempah kuning. Lempah kuning itu makanan berkuah yang bisa gimana ya? Pokoknya di warna kuning. Lempah kuning Ya, lempah kuning. nggak kuning warnanya ungu gitu kan ya. Itu ikan apa gimana sih? Itu ikan. Olahan ikan berarti ya. Ikan ya dimasak dengan rempah-rempah. Oh, sama sih kayak aku kan dari Sulawesi juga nih, ada tuh makanan namanya di sana tuh woku, di mana tuh ada bahannya tuh ada kunyit, dia tuh berkuah kunyit ikan, benar ya? Ya benar. Ini sama. Sama tadi ya. Cuma beda di namanya aja ya. Kamu yang udah pernah cobain kuliner Jogja kok? Jogja itu kan biasanya ikonik dengan gudeg ya. Iya. Tapi jujur aku belum pernah sama sekali nyobain gudeg. Pertama dulu rugi banget ya. Belum. Belum pernah nyobain. Walaupun cuma sekali pun belum ada ini. Belum karena kan Boleh lah kapan-kapan aku ajak ya. karena gudeg itu kan identik dengan manis ya. Iya, Mami. Manis. Sedangkan aku tuh kurang suka makanan yang manis karena di daerah kami itu makanan itu udah namanya asin, asam, pedas gitu loh, kayak manis tuh kayak Kurang lah ya. kurang. Jadi tapi sekali-sekali nanti boleh lah cobain gudeg lah ya. Tapi untuk sekarang belum karena masih gimana. Soalnya penasaran juga semanis apa sih yang dikatain orang-orang Ya, gudeg. juga. Lihat apa aja manis? Soalnya juga ada tipe orang yang walaupun dia suka manis, tapi dia kalau makan gudeg, coba gudeg itu, dia tetap merasa itu tuh manis banget gitu loh. Iya sih, benar. Apalagi kalau orang yang nggak suka manis ya, dia kurang tahu juga kita ya. Nah itu harus coba sih Nadia ya. Boleh lah nanti dicoba ya sekali-sekali guys. Supaya nggak penasaran rasanya ya. Iya sih. Aku juga penasaran. Kamu juga belum pernah? Belum. Kapan-kapan kita agendakan lagi. Boleh. Jangan insyaallah. Dari kalian berdua nih ya, ada nggak sih pesan buat anak rantau lainnya yang ada di Jogja ini? Gimana ngadepinnya situasi? Ada nggak? Gimana ya, Nat? Ya gimana ya? Soalnya kita juga baru ya sebagai Iya anak sih, rantau. Iya ya. Apalagi Nadia ini kan. Kalau aku sebenarnya itu dibilang ngerantau juga nggak juga ya, karena juga sering-sering balik gitu kan. Dia rantau setengah-setengah Iya guys. sih, setengah-setengah. Sudah setengah. Saya yang rantau jauh. Jadi yang 100% merantau Nadia sih. Untuk anak rantau ya Tetap semangat. Iya, nggak sih? kuat-kuatin Kuat aja aja di ya, sini. kuat-kuatin aja. Sabar-sabarin nggak Sabar, sih, Nat? sabar. Karena kita ibaratnya kan kita Baru beda. memulai gitu nggak sih? Mulai dari awal ya, dari nol lah kita hitungannya ya. Mama juga terbiasa. Iya, betul. Apalagi budaya kita dan budaya luar atas sama Jawa itu berbeda, jadi harus bisa kayak Menyesuaikan. Terus menyesuaikan. juga kayak mulai apa ya, kayak mengulik kiat-kiat gitu gimana sih ya, lebih mencari tahu gitu lah ya. Ya, Jogja ini gimana? Harus itu aja sih dari kami. Dengerin guys, untuk pesan-pesan Betul. buat anak-anak rantau di sana ya, di tempat Dari kita yang lain. 100% rantau. Iya. Udah. Jadi anak rantau tuh berat ya guys. Jadi tetap semangat dan sabar-sabar sama kuat-kuatin kata Nadia tadi mah. Kuatin. Kuatin Iya. aja. Itulah kehidupan anak rantau di kota Jogja. Bye bye. Terima kasih